Kenapa harus aku, Pama? Cinta menatap nanar pada Surya dan Kamila bergantian. Dari dulu aku yang selalu diminta mengalah pada Dira, aku yang selalu dituntut untuk mengerti kondisinya. Sungguh, ini tidak adil untuk aku. Cinta mulai berkaca-kaca. Apa maksud kamu bicara seperti itu, Cinta? Bagian mana yang kamu bilang papa dan mama tidak adil? Kamila balik menatap Cinta, dingin. Di rumah ini, kamu dan Dira mendapatkan fasilitas yang sama. Tidak pernah papa dan mama beda-bedakan. Apanya yang tidak adil? Mah, aku ini bukan anak kecil lagi. Cinta menatap lurus pada Kamila. Dulu, setiap kali diminta mengalah pada Dira dengan alasan karena aku kakaknya, aku masih bisa terima. Tapi, jika sampai sekarang setelah kami berdua sama-sama dewasa pun, papa dan mama masih memintaku mengalah untuknya, ini jelas tidak adil untuk aku, Ma. Sambungannya, tidak lagi bisa memendam luapan emosinya. Surya menundukkan wajahnya. Laki-laki itu tampak tidak bisa menyangkal apa yang dikatakan putrinya. Sementara Kamila terlihat memalingkan wajahnya, menatap ke arah jendela kamar, menyembunyikan amarah di kedua matanya. Papa dan mama tahu, aku dan Adit sudah dekat sejak kami sama-sama masuk fakultas kedokteran. Selama ini, aku dan dia memilih untuk tidak berpacaran karena ingin fokus kuliah. Kami berdua sudah sepakat untuk menjalani hubungan serius setelah selesai pendidikan seperti yang kalian inginkan. Tapi kenapa setelah aku dan Adit menyelesaikan syarat yang mama dan papa berikan, kalian justru menjodohkannya dengan Dira, bukan denganku dan tanpa bicara terlebih dulu padaku? Kenapa, Mah? Pah? Cinta menitikkan air mata. Kamu mau tahu kenapa papa dan mama menjodohkan Adit dengan Dira, bukan denganmu? Tanya Kamila, kembali menghadap Cinta. Apa, Mah? Cinta mengusap sudut matanya. Sekilas, Kamila menoleh pada Surya yang terlihat gelisah. Ini bukan kemauan papa dan mama. Keluarga Pak Wirawan yang menginginkan putranya berjodoh dengan Dira, jawabnya. Cinta terdiam, ia merasa jika yang dikatakan mamanya itu tidak benar, ia yakin ada alasan lain yang disembunyikan Kamila darinya. Sepanjang acara makan malam bersama keluarga Adit, sosok laki-laki yang tengah menjalin kedekatan dengannya, dan berujung pada kesepakatan perjodohan. Tapi bukan dengan dirinya, melainkan dengan Dira, saudara perempuannya. Cinta memilih diam. Ia tidak mau membuat malu papa dan mamanya di depan keluarga besar dengan membantah keputusan mereka. Tapi, Cinta tidak bisa terus diam. Dia harus tahu alasannya kenapa kedua orang tuanya menjodohkan Adit dengan Dira, bukan dengan dirinya. Mama yakin hanya karena itu alasannya? Tanya Cinta, meragukan jawaban Kamila. Kamu mau mama jawab apa, Cinta? Kamila menatap tajam pada anak gadisnya. Cinta bergeming. Tatapan Kamila membuatnya takut. Sorot mata itu tidak pernah berubah, tajam, dan menyiratkan kebencian di dalamnya. Entahlah, Cinta merasa Kamila tidak pernah menyayanginya seperti ia menyayangi Dira, saudara kembarnya. Sejak kecil, sikap wanita berusia 50 tahun itu tidak pernah manis padanya. Tidak seperti orang tua lain pada umumnya. Dan hal itu berlaku hanya padanya, tidak dengan Dira. Kadang aku merasa aku ini bukan anak mama dan papa. Karena dari kecil, aku lebih dekat dengan Bu Wati. Dan sepertinya aku lebih cocok menjadi anaknya. Ucap Cinta kemudian membandingkan kedekatannya dengan ART yang bekerja di rumah mereka. Kamila menegakkan punggungnya. Matanya kian tajam tertuju pada Cinta. Kamu ini bicara apa?
Apa selama ini semua fasilitas yang mama dan papa berikan untukmu kurang? Cinta menggeleng. Bukan itu, Ma. Aku yakin mama juga merasakannya. Selama ini perhatian mama hanya tertuju pada Dira, mama tidak bisa pungkiri itu. Ucapnya tersenyum getir. Kamila terdiam. Dari aku kecil, setiap aku ulang tahun, belum pernah satu kali pun mama memberikan hadiah spesial untukku, dengan alasan itu sudah jadi tugas papa. Mama juga hampir tidak pernah meluangkan waktu di setiap acara pentingku. Sedang untuk Dira, mama selalu ada. Cinta mengutarakan apa yang selama ini dirasakannya pada Kamila. Aku kadang berpikir, apa memang aku ini hanya anak pungut seperti yang dikatakan teman-teman masa kecilku dulu? Cukup cinta. Kamila bangkit dari duduknya. Selama ini mama sudah berupaya untuk tidak membeda-bedakanmu dan Dira. Walau sejatinya kalian memang berbeda. Kamu dan Dira itu tidak sama. Cinta ikut berdiri. Maksud mama, sudah. Papa mohon jangan lagi berdebat. Surya mendekat pada Cinta, berusaha memeluk pundaknya. Pak Wirawan sudah memutuskan dengan siapa Adit akan dijodohkan. Papa dan Mama tidak bisa memaksakan kehendak pada beliau. Cinta menggeleng cepat. Tidak, Pak. Mama harus jawab dulu pertanyaanku. Kenapa Mama bilang aku dan Dira berbeda? Apa benar aku ini memang bukan anak Mama? Kamu ini bicara apa, Ta? Kamu dan Dira itu anak Mama dan Papa. Jangan bertanya yang aneh-aneh. Tapi tadi Mama bilang, aku dan Dira tidak sama. Apa maksudnya, Pak? Cinta melepaskan tangan Surya dari pundaknya, lalu mendekat pada Kamila. Dari aku kecil, Mama dan Papa selalu memintaku mengalah pada Dira tanpa memikirkan perasaanku. Aku ini anak Mama juga, kan? Tapi kenapa seolah hanya Dira yang anak Mama? Apa jangan-jangan aku ini memang bukan anak Mama? Cinta mengulang pertanyaannya. Sudah, Ta. Papa mohon untuk sekali ini lagi saja kamu mengalah. Bukan hanya untuk Dira, tapi untuk kita semua. Surya kembali mendekat pada Cinta. Untuk kita, Papa bilang, jelas-jelas yang kalian lakukan hanya demi Dira, demi anak kesayangan kalian. Lagi, Cinta tersenyum getir. Sepertinya aku ini memang bukan anak kalian. Kamu benar, hanya Dira yang anak Mama. Kamila membuang muka. Cinta membeku. Maksud Mama? Sudahlah, Ma. Jangan membuat situasinya tambah runyam. Surya meraih tangan istrinya. Lepas, Pa. Kamila menjauhkan tangan Surya darinya. Cinta sudah dewasa. Mama rasa sudah saatnya dia tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Seorang perawat melangkah tergesa mendekat pada Surya. Permisi, Pak. Bu Asti mengalami pendarahan hebat. Dokter Farida meminta Bapak untuk segera ke ruangannya. Kamila yang tengah bersandar, sambil mendekap bayi yang baru dilahirkannya, sontak menegakkan badannya. Bu Asti siapa, Sus? Nanti aku cerita sama kamu, Mil. Aku pergi dulu, ya. Aku janji akan segera kembali. Surya meminta perawat yang membantu persalinan Asti, wanita yang dinikahinya secara diam-diam, dan di hari yang sama juga telah melahirkan seorang anak perempuan sama seperti Kamila, istri yang dinikahinya secara sah, untuk segera meninggalkan ruangan. Kamila mematung menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu. Asti, kenapa namanya sama? Tak lama berselang seorang perawat lain datang, membawakan makan siang untuknya. Sus,
boleh saya tanya sesuatu? Tanya Camilla. Tentu saja boleh, Bu, jawab sang perawat, ramah. Suster kenal dengan Dr. Farida? Perawat itu menganggukkan kepala. Tentu saja kenal, beliau salah satu dokter kandungan senior di sini. Apa benar Dr. Farida sedang menangani pasien bernama Asti? Tanya Camilla lagi, ingin memastikan sesuatu yang tiba-tiba saja muncul di benaknya. Benar, Bu. Kebetulan teman saya, Suster Mira, yang mendampinginya. Jawab perawat dengan nama Lastri tersemat di dadanya, sambil mengganti cairan infus yang sudah hampir habis. Apa Bu Camilla kenal dengan Bu Asti? Tanyanya kemudian. Camilla menggeleng ragu. Tapi namanya seperti nama teman saya, kebetulan dia juga tinggal di daerah sini. Lastri menghela napas berat. Kasihan bayinya kalau sampai Bu Asti tidak tertolong. Ucapnya terlihat iba. Memangnya apa yang terjadi dengan Bu Asti, Sus? Tanya Camilla, penasaran. Beliau mengalami postpartum dan kondisinya saat ini sedang kritis di ruang ICU. Apa itu, Sus? Pendarahan hebat pasca melahirkan, Bu. Jelas Lastri, menjawab ketidaktahuan Camilla. Untuk beberapa saat Camilla terdiam. Entah kenapa, ia merasa seperti ada dorongan kuat untuk memastikan wanita yang memiliki kemiripan nama dengan sahabatnya, yang sudah cukup lama tidak ditemuinya. Sus, boleh saya titip bayi saya sebentar? Saya ingin memastikan kondisi Bu Asti. Khawatirnya dia benar sahabat saya. Kaisan, dia sudah tidak memiliki keluarga. Camilla menggeser tubuhnya ke sisi ranjang. Tapi Bu, kondisi Bu Camilla juga belum sepenuhnya pulih. Tidak apa-apa, Sus. Kalau boleh, minta tolong pinjam kursi rodanya. Camilla tampak memaksakan diri turun dari pembaringannya. Baik, Bu. Tunggu sebentar. Dengan cekatan, Lastri mengambil kursi roda yang tersimpan di sudut ruangan. Saya titip sebentar ya, Sus. Camilla menyerahkan bayinya, lalu bergerak cepat menuju ruang ICU di mana sosok perempuan bernama Asti tengah berterung dengan maut dalam pelukan suaminya. Dada Camilla bergemuruh, mengingat luka 25 tahun lalu yang mati-matian ia kubur, terpaksa digalinya kembali. Sementara Cinta masih berdiri mematung mendengar semua penuturan wanita yang selama ini dipanggilnya Mama dengan berurai air mata. Dunia seperti runtuh tepat di atas kepalanya. Ia tidak pernah menyangka jika lelucon yang dulu sering didengarnya kini menjadi kenyataan. Sosok wanita bernama Camilla yang berdiri di hadapannya dengan amarah menyala di kedua matanya. Ternyata benar bukan ibu yang melahirkannya. Di sebelahnya, Surya tampak tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan istrinya membuka kembali luka yang selama ini dipendamnya. "25 tahun aku membesarkanmu. Apa yang aku berikan pada Dira, aku berikan juga padamu. Aku sudah berupaya keras untuk tidak membencimu. Tapi, setiap kali aku melihat wajahmu, aku seperti melihat Asti dalam dirimu." Camilla menoleh sekilas pada Cinta yang masih berdiri di hadapannya. "Dulu, ibumu boleh saja mengambil ayahmu dariku. Tapi sekarang, aku tidak akan biarkan kamu melakukan hal yang sama terhadap Dira." "Sudah, Ma. Jangan bawa-bawa Cinta pada situasi kita dulu. Dia tidak tahu apa-apa. Tidak seharusnya Mama menghukumnya dengan kesalahan yang tidak dilakukannya." Surya memohon pada Camilla untuk tidak terus menekan dan memojokkan Cinta pada situasi yang tidak seharusnya ia rasakan. "Justru itu, aku mau Cinta tahu semuanya, Pak. Aku mau dia sadar siapa dirinya." Camilla kian memperlihatkan kebenciannya.
Jika bukan karena belas kasihanku, mungkin hidupmu tidak akan berbeda jauh dengan ibumu, besar dan berakhir di panti asuhan. Sambungannya ditujukan pada Cinta. Sudah cukup, Ma, Surya gemetar. Begitu juga dengan Cinta. Tangisnya kian deras mengalir. Maafkan ibuku yang sudah membuat luka di hidup Mama. Cinta menundukkan wajahnya. Andai saja aku tahu dari awal, mungkin Mama tidak harus memendam luka selama ini, ucapnya, terbata-bata. Apa yang terjadi di antara Papa dan Mama bukan salahmu, Ta. Almarhumah ibumu juga tidak sepenuhnya salah. Dalam hal ini, Papa yang paling bersalah. Papa yang tidak jujur pada Mama. Kamila tersenyum hambar. Setelah 25 tahun kepergiannya pun, kamu masih saja berusaha membelanya, Pa? Bukan seperti itu, Ma. Sudahlah, Pa. Aku tidak mau mendengar penjelasan apapun dari kamu. Aku tidak mau kamu menarikku kembali pada pusaran luka lama yang sudah membuat trauma seumur hidupku, sergah Kamila, gegas meninggalkan kamar Cinta. Tergesa, Surya menyusulnya, membiarkan Cinta sendirian dalam dekapan luka yang tak seharusnya menjadi miliknya. Cinta masih membenamkan wajahnya di atas tempat tidur, menangisi luka yang ditinggalkan almarhumah ibunya 25 tahun lalu. Sekarang Cinta tahu, kenapa Kamila tidak pernah dekat dengannya. Alasan karena kondisi fisik Dira yang lemah dan memerlukan perhatian khusus. Itu hanya alibi untuk menjaga jarak darinya. Benarkah ibu seperti yang dikatakan Mama Kamila? Benarkah ibu sudah merebut Papa darinya? Ratap Cinta berulang kali mempertanyakan hal yang sama. Kebencian yang diperlihatkan wanita yang sudah merawatnya selama 25 tahun itu jelas menyiratkan luka yang begitu dalam. Luka yang menurut ceritanya ia dapat dari pengkhianatan seorang sahabat yang tak lain adalah ibu dari Cinta. Jika benar yang dikatakan Mama Kamila, aku ikhlas melakukan apa untuknya demi menebus semua kesalahan ibu terhadapnya di masa lalu. Cinta terus menangisi kenyataan pahit yang selama 25 tahun tersimpan bersama luka dan kebencian Kamila terhadapnya. Sampai tidak ada lagi air mata yang keluar, dan ia pun tertidur dalam lelah. Setelah rahasia besar yang tersimpan rapat selama 25 tahun terungkap, tidak ada lagi kehangatan di keluarga Surya. Dingin. Seperti ada tembok besar yang memisahkan satu sama lain, terlebih antara Cinta dan Kamila, wanita yang selama ini ia panggil Mama. Dengan mata sembab Cinta terlihat menuruni anak tangga, sambil menyeret sebuah koper berukuran besar di tangannya. Kemudian dengan langkah ragu, ia menuju ruang makan di mana anggota rumah lainnya sudah berada di sana. Kamu mau kemana, Ta? Tanya Surya, saat melihat putri sulungnya tampak sudah terlihat rapi. Maaf, Mama. Mulai hari ini, aku akan tinggal di kos dekat rumah sakit, karena mulai besok aku dapat jadwal visit malam. Jawab Cinta, seraya menggeser satu kursi di samping Dira. Gadis yang selama 25 tahun ia anggap sebagai saudara kembarnya itu, tampak tidak peduli dengan kehadirannya. Ia menatap piring di depannya tanpa sedikit pun melirik ke arah Cinta. Kenapa harus tinggal di kos, Ta? Kalau kamu takut pulang malam, Papa bisa tolong Pak Jupri untuk menjemputmu. Surya menatap lekat pada gadis 25 tahun itu. Cinta menggeleng pelan. Tidak usah, Pa. Aku sengaja tinggal di dekat rumah sakit biar lebih efisien, tidak banyak waktu dan tenaga yang terbuang. Tolaknya. Biarkan saja Cinta menentukan pilihannya. Papa tidak perlu mencegahnya. Ujar Kamila, dingin.
Suara sendok dan garpu di tangannya yang saling beradu terdengar nyaring, kembali menciptakan ketegangan di antara mereka. Surya bergeming. Mama benar. Sekarang Cinta sudah bekerja, sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi biarkan saja dia keluar dari rumah ini. Kasihan Mama jika harus terus tinggal satu atap dengan bagian dari masa lalu yang sudah membuatnya hancur dulu. Sambung Dira. Sekilas menatap benci pada saudara perempuannya. Cinta menarik napas dalam. Sungguh sangat tidak mudah baginya menelan semua kenyataan yang baru saja diketahuinya. Dalam sekejap, statusnya berubah. Dia bukan lagi anak sulung dari Kamila, tapi anak dari perempuan lain yang dianggap perusak olehnya. Sekali lagi aku minta maaf jika kehadiranku hanya menyakiti Mama. Aku harap dengan tidak lagi tinggal di sini, Mama bisa melupakan luka yang sudah dibuat ibuku dan memaafkannya. Kamila tak menjawab. Ia melanjutkan sarapannya tanpa berniat menanggapi kalimat yang ditujukan Cinta padanya. Begitu juga dengan Dira. Ia terlihat masa bodoh dengan rencana kepergian Cinta. Padahal sebelumnya, mereka sangat dekat. Layaknya saudara kembar pada umumnya. Biar Papa yang mengantarkanmu, ucap Surya kemudian, berupaya mengurai ketegangan. Tidak usah, Pak, aku naik taksi online saja. Tolak Cinta, tampak enggan melibatkan Surya. Surya menghembuskan napas pelan. Papa harap, saat waktu luang, kamu tak lupa untuk pulang. Cinta usahakan, Pak, ucap Cinta, seraya meneguk air putih di depannya. Adit berjalan cepat, menyusul Cinta yang melangkah tergesa di depannya. Aku perlu bicara denganmu, Ta. Please, jangan terus menghindar dariku. Cinta menghentikan langkahnya dan berbalik menghadap pada laki-laki yang selama ini dekat dengannya. Mau bicara apa lagi, Dit? Semuanya sudah jelas. Keluarga kita menginginkan kamu dan Dira berjodoh, dan di acara pertemuan keluarga kemarin, kamu juga tidak berusaha menolaknya sama sekali. Jadi, apalagi yang ingin kamu bicarakan denganku? Semua tidak seperti yang kamu lihat, Ta. Aku sendiri juga tidak tahu sama sekali dengan rencana perjodohan itu. Sungguh, Adit berupaya meyakinkan Cinta. Tapi kamu juga tidak bisa menolaknya, kan? Cinta tersenyum, getir. Adit menundukkan wajahnya sejenak, menghindar dari tatapan tajam Cinta yang mengarah padanya. Aku minta maaf, Ta. Aku sudah coba bicara dengan kedua orang tuaku. Tapi, cukup, Dit. Aku sudah tahu apa yang ingin kamu katakan. Potong Cinta, enggan mendengar kelanjutan kalimat yang hendak dilontarkan lawan bicaranya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa apa yang terjadi antara aku dan Dira itu bukan karena keinginan kami berdua. Aku harap kamu mengerti situasinya. Lagi, Cinta tersenyum getir. Jadi, tujuan kamu mengajakku bicara hanya untuk memintaku mengerti dan menerima perjodohan kalian? Aku tidak bisa menolak permintaan orang tuaku, Ta. Mereka sudah mengambil keputusan dan aku tidak bisa membantahnya. Baik, aku mengerti. Kamu tidak perlu khawatirkan aku. Lagi pula, hubungan kita juga belum terikat dengan janji apapun, ucap Cinta, bersiap melanjutkan langkahnya. Terima kasih, Ta. Aku harap hubungan kita tetap baik seperti sebelumnya. Cinta tidak menyahut. Ia gegas melangkah pergi bersama luka yang dipeluknya sendirian. Cinta menatap layar ponselnya. Di sana tertera pesan dari Surya, papanya, yang dikirim 2 jam lalu. Papa harap kamu sempatkan untuk pulang ya. Ta, Pak Wirawan memajukan tanggal pertunangan Adit dan Dira. Cinta menghembuskan napas panjang. Jemarinya mengetik balasan perlahan. Kapan acaranya, Pa? Insya Allah,
Aku akan sempatkan untuk pulang. Tak butuh waktu lama, balasan dari Surya tertera di layar. Minggu depan, tepat di hari ulang tahun kalian. Ulang tahun. Momen istimewa itu seharusnya bukan hanya untuk Dira, tapi untungnya juga. Tapi dari dulu, Cinta hampir tidak pernah merasa jika hari itu adalah hari istimewa untuknya. Karena setiap kali hari itu tiba dan dirayakan, hanya Dira yang jadi pusat perhatian, sedang dirinya hanya pendamping yang terlihat tidak penting. Dan sekarang, setelah Cinta tahu semuanya, hari istimewa itu benar-benar sudah tidak ada dalam hidupnya. Pesan dari siapa, Ta? Tanya Aurelia yang duduk di hadapannya saat melihat perubahan ekspresi Cinta yang mendadak murung. Oh, ini dari papaku. Cinta cepat-cepat mengusap sudut matanya yang nyaris basah. Ada berita buruk kah? Aurelia memperhatikan dengan tatapan tajam. Cinta menggeleng cepat. Tidak kata. Yakin? Ya. Cinta berusaha mengulas senyum, walau terasa hambar. Tapi aku tidak yakin, ujar Aurelia, menyeruput sisa jus jeruknya. Kenapa bisa begitu? Aurelia menghembuskan napas. Kita itu sudah bersahabat cukup lama, Ta. Aku sudah khatam betul dengan gerak-gerikmu. Jadi jangan coba-coba mengelabuiku. Cinta tertawa kecil. Sok tahu. Jelas tahulah, mau disembunyikan bagaimanapun, tuh mata tidak bisa bohong, Ta. Aurelia menatap lurus pada bola mata Cinta yang masih menyisakan genangan di sana. Kamu kira aku tidak perhatikan perubahanmu beberapa hal ini? Perubahan apa sih, Rel? Cinta pura-pura tidak tahu apa yang dimaksud sahabatnya. Masih mau mengelak? Aurelia mendengus kesal. Aku tahu, beberapa hari ini, kamu sering sekali bengong. Kalau diajak bicara kerap tidak nyambung. Aku merasa hanya ragamu yang ada di dekatku, tapi jiwa entah di mana. Lagi, Cinta tertawa kecil. Gaya bicaramu tuh sudah mau mengalahkan pujangga saja, Rel. Aku serius, Tak. Aurelia mengerucutkan bibirnya. Aku sengaja tidak tanya kamu, karena aku pikir kamu akan cerita dengan sendirinya. Tapi setelah beberapa hari aku menunggu, tidak ada tanda-tandanya kamu akan terbuka padaku. Cinta tersenyum. Ia masih bersikap seolah dirinya baik-baik saja, dan tidak ada yang perlu diceritakan pada sahabatnya. Sampai kemudian, Lita, teman sejawat lainnya menghampiri meja mereka. Cie, yang sebentar lagi diikat, ucapnya, lalu duduk di samping Cinta. Aurelia menggernit. Maksud kamu? Sudahlah, jangan ngumpet-ngumpet lagi. Lita mengedipkan matanya. Tadi aku dengar kabar dari Mbak Intan. Kita semua diundang ke acara pertunangannya Adit minggu depan. Katanya sih acaranya sekalian ngerayain ulang tahun Cinta. Wah, romantis sekali. Cinta membeku di tempat. Kalimat Lita terasa seperti tamparan telak di wajahnya. Aurelia menatap tajam ke arah sahabatnya. Kamu dan Adit mau tunangan? Tanyanya, memasang wajah kecewa. Cinta menunduk sejenak, mengatur napasnya yang tiba-tiba memburu. Jelaskan padaku, Ta. Kenapa aku tahu berita pertunanganmu dengan Adit dari orang lain? Ini tidak seperti yang kamu dengar, Rel. Nanti aku cerita setelah kita selesai tugas. Oke. Cinta menggeser kursinya, bersiap pergi. Lo, kok pergi sih ya? Lito mendalik. Maaf, Ta. Aku lupa belum syalat Isya. Ujar Cinta, gegas meninggalkan kantin tempatnya biasa menghabiskan waktu istirahat bersama Aurelia dan teman sejawat lainnya.
Aurelia tampak syok mendengar cerita cinta tentang apa yang terjadi pada dirinya beberapa hari terakhir. Rencana perjodohan Adit dan Dira. Kemudian rahasia tentang dirinya yang diungkap Camilla. Semua sudah disampaikannya pada sahabatnya. Kenapa kamu harus menyembunyikan ini dariku, Ta? Aurelia menggenggam erat tangan Cinta terasa dingin. Kenapa kamu biarkan aku tahu semuanya dari orang lain? Cinta tersenyum getir. Aku bingung harus mulai cerita dari mana, Rel. Aku sendiri masih merasa ini semua seperti mimpi buruk dan berharap ada seseorang yang membangunkanku. Ucapnya, dengan kedua mata yang mulai mengembun. Cinta, kamu tahu, aku selalu siap mendengar ceritamu kapan saja kamu mau. Aurelia tak kuasa menahan air matanya. Dipeluknya erat tubuh Cinta yang bergetar menahan tangis. Untuk beberapa saat, keduanya tampak larut dalam tangis. Menurutku, keputusanmu untuk tidak lagi tinggal di rumah itu sudah benar, Ta. Kamu perlu menata hidupmu. Kamu tidak boleh terus menyalahkan diri atas kesalahan yang tidak kamu lakukan. Aurelia melepaskan pelukannya, menatap lekat wajah Cinta yang basah dengan air mata. Tapi aku merasa bertanggung jawab atas luka yang sudah dibuat ibuku pada Mama Camilla. Rel, Aurelia menggeleng cepat. Itu bukan tanggung jawabmu, Ta. Kamu tidak pernah meminta dilahirkan dari hubungan ibu dan papamu yang dianggap salah. Kalaupun ada yang harus bertanggung jawab atas kesakitan yang dirasakan Tante Camilla selama 25 tahun ini, itu adalah papamu, bukan kamu, Ta. Cinta mengusap air matanya. Andai saja dari dulu aku tahu alasan kenapa Mama Camilla tidak pernah benar-benar dekat denganku. Mungkin aku akan memilih tinggal di panti di mana ibuku dibesarkan dulu, tidak bersama mereka dan membiarkan luka itu terus tumbuh sampai saat ini. Sudah, Ta. Seperti yang aku bilang tadi, kamu tidak perlu terus merasa bersalah, karena yang terjadi pada Tante Camilla bukan kesalahanmu. Aurelia berusaha membesarkan hati Cinta. Dulu, sebelum semuanya terungkap, Dira selalu bilang aku adalah cermin dirinya. Tapi sekarang, dia menganggapku seperti orang asing. Cinta mengulas senyum perih. Aurelia kembali memeluk Cinta erat. Aku tahu kamu kuat, Ta. Aku yakin kamu bisa melewati semuanya. Ingat, kamu tak sendiri. Aku akan selalu ada untuk kamu. Cinta mengangguk pelan dalam pelukan Aurelia. Ya. Setelah beberapa hari berpura-pura tegar, akhirnya pertahanannya luruh dalam dekapan sahabatnya. Bangun, As. Kamu tidak boleh pergi dulu. Kamu harus bertahan. Banyak hal yang ingin aku tanyakan padamu. Kamu harus menjawabnya. Camilla terisak di samping Asti yang terbaring lemah dengan perlengkapan medis melekat di tubuhnya. Tidak ada respon apapun yang ditunjukkan Asti pada Camilla. Tidak ingin menyerah begitu saja. Camilla menggoyangkan tubuh Asti dan kembali berbicara lebih dekat di telinganya. Kamu tahu apa yang aku rasakan sekarang, As? Sakit sekali. Camilla bergetar. Sungguh, apa yang kamu dan Mas Surya lakukan tidak bisa kumaafkan. Kamu tahu Mas Surya akan menikahiku. Tapi kenapa kamu justru menjalin hubungan dengannya? Kamu sahabatku, As. Kamu orang pertama yang aku beritahu apapun tentangku. Tapi kenapa kamu malah berkhianat? Tubuh Camilla berguncang, seiring tangis yang kian menderas. Aku mau kamu lekas bangun, As. Kamu harus menjawab semua pertanyaanku, ucapnya, seraya mengusap kedua matanya yang penuh dengan air mata. Tidak juga mendapat respon dari orang yang diajaknya bicara, Camilla menggerakkan kursi rodanya,
berbalik membelakangi Widya. "Antarkan aku ke kamarku, Mas," pintanya pada suaminya. Surya yang sejak tadi hanya mematung di belakang Kamila, gegas meraih pegangan kursi roda dan bersiap mendorongnya. Namun geraknya terhenti saat tiba-tiba telinganya mendengar suara parau memanggil nama Kamila. Surya kembali membalikkan badannya. "Sus, Mbak Asti sudah sadar," serunya pada seorang suster jaga. "Sebentar Pak, saya panggilkan dokter jaga dulu. Kebetulan Dr. Farida baru saja pulang." Dengan langkah cepat, suster jaga itu keluar dari ruang ICU. Sedang Asti yang baru saja tersadar, memberi isyarat pada Surya untuk membuka alat bantu pernapasan yang melekat di sekitar mulut dan hidungnya. Gemetar, Surya melepas nebulizer dari mulut Asti. Air mata mengalir deras dari kedua mata Asti yang belum terbuka sepenuhnya itu. Bibirnya bergerak pelan mendesiskan permintaan maafnya pada Kamila. "Memaafkan aku, Mil," ucap Asti, lemah dan terbata-bata. Kamila bergeming. Sakit di hatinya kian terasa nyeri. Ia ingin melampiaskan kemarahannya pada wanita yang sudah menghancurkan dongeng indah di keluarga kecilnya. Tapi, mendapati pelaku perusak itu tengah terbaring tidak berdaya, Kamila tidak sampai hati mengeluarkan kata-kata makian yang sudah sejak tadi disusunnya. Sungguh situasi yang membuatnya semakin didera kepedihan. "Mil, aku tahu kamu pasti sangat membenciku, tapi aku mohon, sekecil apapun itu, semoga masih ada harapan untuk aku mendapatkan maaf darimu." Lagi, dengan suara yang kian melemah Asti berbicara pada Kamila, "Aku tidak bisa pergi dengan tenang sebelum aku mendengar kata maaf darimu, Mil." Kamila menatap lekat pada Asti, yang juga tengah menatapnya. "Andai saja posisi kita ditukar, apakah kamu akan memaafkan aku, As?" tanyanya, sembari mengusap kedua pipinya yang basah. "Aku tahu, aku berdosa padamu, Mil. Tapi aku mohon, maafkan aku, Mil." Liri Asti tampak sudah sangat tidak berdaya. Air mata yang sejak tadi terus berdesakan di pelupuk mata, kembali luruh di kedua pipi Kamila. Tidak ada kata-kata yang bisa diucapkannya. "Mil, aku titip cinta padamu, ya, aku mohon." Dengan suara terputus-putus, Asti berhasil menyampaikan kalimat terakhirnya. Beberapa detik kemudian, suara lengkingan dari alat monitor jantung, seperti bom waktu yang tiba-tiba meledak. Kamila yang baru saja hendak beranjak pergi, mengurungkan niatnya. "Asti," pekiknya tertahan. Sudah 2 minggu terakhir ini, Kamila kembali dihantui bayang-bayang masa lalu, yang membuat luka 25 tahun lalu itu kembali basah. Segala upaya telah dilakukannya untuk mengubur dalam-dalam kejadian yang sudah memporak-porandakan hatinya itu. Namun semuanya sia-sia. Semakin ia berusaha melupakannya, ingatan itu justru semakin sering muncul di kepalanya. "Mama sudah siap?" teguran Dira di ambang pintu kamarnya, menyadarkan Kamila dari lamunan panjangnya. "Sebentar lagi kamu duluan saja, nanti Mama nyusul." Kamila gegas beranjak dari tempatnya. "Mama nangis." Dira mendekat. Kamila menggeleng cepat. "Tidak, Ra. Mama hanya sedang terharu saja, karena sebentar lagi Mama akan melihatmu dilamar oleh laki-laki yang selama ini kamu harapkan menjadi pendampingmu." "Mama tidak sedang berbohong padaku,"
Kan? Dira menelisik. Maksud kamu, Mama tidak sedang teringat dengan wanita perusak itu kan? Camilla tersenyum. Tidak, Ra. Mama sudah tidak ingin mengingatnya lagi. Semua sudah berlalu, Mama sudah menguburnya dalam-dalam. Dira menghembuskan napas pelan. Kalau sampai aku tahu Mama menangis karena mengingat wanita itu lagi, aku tidak akan pernah memaafkan anaknya. Sudahlah, Ra. Jangan dibahas lagi. Lebih baik kita ke ballroom sekarang. Acaranya sebentar lagi dimulai. Dira mengangguk setuju. Kemudian menggamit lengan Camilla dan membawanya menuju ballroom hotel tempat acara pertunangannya dan Adit akan dilangsungkan. Mengenakan gaun rancangan desainer ternama tanah air, Dira tampil memukau di hadapan tamu undangan yang hadir. Di sampingnya, Adit tampak percaya diri dengan setelan jas mewah dan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Di barisan tamu, teman-teman sejawat Adit yang datang menghadiri acara tampak mulai berbisik-bisik. Kok bukan cinta sih? Bisik Lita di telinga Aurelia. Kamu sudah tahu kalau yang dilamar Adit itu Dira, bukan cinta. Rel, sudah, jangan bersisik, ikuti saja acaranya. Aurelia balik berbisik. Tak lama, terdengar instruksi dari MC, mengarahkan pasangan yang terlihat serasi itu untuk saling menyematkan cincin di jari manis pasangannya. Entah disengaja atau tidak, tiba-tiba saja cincin yang hendak Dira pasangkan di jari manis Adit terjatuh dan berhenti tepat di bawah kaki Cinta. Ragu, Cinta meraih benda kecil yang terjatuh di kakinya. Lalu, dengan langkah tergesa ia menyerahkan kembali pada pemiliknya. "Terima kasih, Tia," ucap Dira, seraya meraih cincinnya dari tangan Cinta. Cinta mengangguk dan gegas berbalik hendak kembali ke tempatnya. "Tunggu, Tia," seru Dira, memaksa Cinta menghentikan langkahnya. "Aku mau kamu berada di dekatku. Hari ini hari spesialmu juga, kan?" sambung Dira, dengan senyum tersungging di bibirnya. Cinta menoleh pada Surya yang berdiri di sisi kanan Dira. Lalu beralih pada Camilla yang berada di sisi lainnya. "Papa biar dekat Mama," Dira meraih tangan Cinta dan menempatkannya di sampingnya. "Ayo Mbak Dira, sematkan kembali cincinnya." Suara pemandu acara kembali terdengar, meminta Dira untuk segera menyematkan cincin di jari pasangannya. Dira mengangguk, lalu mengikuti instruksi dari pemandu acara. Riuh tepuk tangan menggema saat cincin bertahtakan berlian itu tersemat di jari Adit. "Aku kembali ke teman-teman ya, Ra," bisik Cinta pada Dira. "Tidak, aku mau kamu tetap ada di dekatku. Karena hari ini kamu juga ulang tahun, aku ingin kita merayakannya bersama," tegas Dira, menahan tangan Cinta. Kemudian, ia menyalakan clip-on yang melekat bagian kerah gaunnya. Cinta terlihat gelisah. Hatinya mengatakan akan terjadi sesuatu dengannya di pesta Dira.
boleh aku minta perhatiannya sebentar? Dira mengedarkan pandangannya, menyapu semua tamu undangannya. Riuh kembali terdengar memenuhi ballroom. Aku menyampaikan rasa terima yang sebesar-besarnya untuk saudaraku, Cinta. Dira menghadap pada Cinta yang berdiri canggung di sampingnya. Walaupun kita berdua ternyata bukan saudara kembar seperti yang selama ini orang tua kita katakan, tapi aku tetap menganggapmu sebagai bagian dari diriku. Untuk itu, di acara spesial ini aku mau kamu tetap berada di dekatmu. TA, sambung Dira, menggema memenuhi ruangan. Surya yang berdiri di samping istrinya, tampak terkejut dengan kalimat yang dilontarkan putri keduanya. Tidak berbeda jauh dengan Surya, Kamila dan kedua orang tua Adit pun memperlihatkan keterkejutan yang sama. Sedang Cinta tampak mematung di samping Dira yang masih memasang senyumnya, meski kata-kata yang diucapkannya telah melukai sosok yang selama ini telah banyak berkorban untuk dirinya. Aku yakin semua tamu yang hadir saat ini masih menganggap aku dan Cinta saudara kembar seperti yang selama ini kedua orang tua kami akui. Faktanya, kami berdua ini tidak terlahir dari rahim yang sama. Kami hanya kebetulan terikat pertalian darah dari papa yang dulu pernah melakukan kesalahan dengan menikahi seorang perempuan selain mama. Dira, apa yang kamu lakukan? Surya menatap tajam pada Dira. Maaf Pak, aku harus meluruskan hal ini. Dira tak menghiraukan teguran Surya. Aku minta maaf jika keputusanku membuka identitas Cinta yang sebenarnya di hadapan kalian membuat kalian tidak nyaman. Aku hanya tidak ingin ada kesalahpahaman karena aku yakin sebagian besar teman-teman di sini mengetahui kedekatannya dengan Adit. Aku tidak mau ada anggapan jika aku sudah tega merebut laki-laki yang tengah dekat dengan saudaraku sendiri. Cukup, Dira. Hentikan, sentah Surya dengan wajah memerah. Baik, Pak. Aku hanya ingin menyampaikan kebenarannya saja, supaya orang-orang tidak salah paham, ucap Dira, menatap sinis pada Cinta dengan mata yang mulai mengembun. Maaf ya, TA. Aku tidak ingin orang berprasangka buruk terhadapku. Untuk beberapa saat Cinta hanya berdiri mematung di tempatnya. Ia merasa kedua kakinya seperti tertancap di lantai, menyaksikan beragam ekspresi dari wajah-wajah di sekelilingnya. Sampai kemudian, seseorang dengan postur tinggi tegap berjalan cepat mendekat pada Cinta. Lalu, meraih tangannya dan membawa gadis itu keluar dari keramaian pesta. Kamu siapa? Cinta melepaskan tangannya dari genggaman pria asing yang sudah menyelamatkannya dari Dira yang sudah dengan sengaja mempermalukannya. Tidak penting kamu tahu siapa aku. Pria asing itu membukakan pintu mobilnya. Masuklah, aku akan antarkan kamu pulang. Cinta bergeming.
Apa kamu takut aku berbuat jahat? Tanya pria berwajah tegas itu menoleh sekilas pada Cinta. Apa mungkin keluargamu dan keluarga Dokter Wirawan mengundang orang-orang tidak penting di acara pertunangan anak mereka? Cinta tidak menjawab. Ia segera masuk ke dalam mobil pria di hadapannya. Tak peduli laki-laki itu siapa. Yang penting bagi Cinta, ia bisa segera keluar dari lokasi acara pertunangan Dira. Kalau mau menangis, menangis saja. Anggap saja aku ini beta dan tuli, ujar pria asing itu, sambil terus fokus di balik kemudi. Mendengar ucapan pria di sampingnya, Cinta yang sudah sejak tadi menahan diri untuk tidak membiarkan air matanya luruh, pada akhirnya pasrah pada tangis yang sudah berdesakan di pelupuk. Dan pria asing itu bersikap seolah tidak melihat keberadaan Cinta di sampingnya. Sudah lebih dari 30 menit mobil yang dikemudikan pria asing itu melaju, namun tangis Cinta masih belum juga reda. Perlahan, mobil yang dikemudikan dengan kecepatan sedang itu melambat dan berhenti di bahu jalan. Aku turun di sini saja, ucap Cinta, di sela tangisnya yang masih tersisa. Aku berhenti bukan untuk menurunkanmu di sini. Aku hanya perlu tahu, kemana aku harus mengantarkanmu pulang, balas pria itu tanpa menoleh. Jika tidak keberatan, bisa tolong antarkan saya ke rumah sakit Aksa Medica. Cinta menoleh sekilas ke arah pria itu. Kenapa ke rumah sakit? Apa ada keluargamu yang sedang dirawat di sana? Cinta menggeleng, tidak ada. Kebetulan saya kerja di sana. Oh, ya? Di bagian apa? Tanya pria itu lagi, seperti tengah menelisik. Dokter umum, jawab Cinta singkat. Pria asing itu mengangguk samar, lalu kembali melaju.